Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Andina Rizkia, spesialis konservasi gigi dari Departemen Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara melakukan preparasi mahkota jaket pada gigi anterior maksila. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan melakukan preparasi mahkota jaket pada gigi incisivus centralis maxilla ya, I1 kanan atas. Nah, untuk bisa melakukan preparasi supaya menjadi tonggak untuk siap dipasangi mahkota jaket, maka beberapa bur kita butuhkan untuk tahap-tahap preparasinya. Selanjutnya kita akan cari tahu ya apa saja bur yang akan kita gunakan untuk preparasi mahkota jaket pada gigi anterior ya. Yang pertama adalah ini 1, 2, 3 sama-sama bur tapered tapi ujungnya yang membedakan. Ini ada tapered ujung datar, kemudian ini tapered ujung bulat, dan ini adalah tapered ujung runcing. Ini masing-masing kegunaannya untuk preparasi bagian proksimal, kemudian yang ujung datar untuk preparasi bagian labial karena kita harapkan ada akhiran berbentuk solder, sementara yang tapered ujung bulat akan kita gunakan untuk melakukan preparasi pada bagian palatal yang kita harapkan nanti akhiran preparasinya berbentuk chamfer. Kemudian ada round wheel bur yang akan kita gunakan untuk mereduksi bagian insisal. Ini bentuknya seperti roda ya, makanya dibilang round wheel. Kemudian juga untuk mempreparasi bagian palatal di atas singulum. Jadi singulum ke insisal, arahnya nanti pakai ini untuk membentuk bagian yang konkav. Dan ini ada round bur yang kita gunakan untuk menandai kedalaman preparasi di bagian palatal giginya. Oke, sebagai step pertama kita akan melakukan penandaan pada bagian labial untuk menandai kedalaman preparasi yang akan kita lakukan. Caranya dengan tadi bur tapered, kemudian nanti akan kita beri tanda, 3 tanda pada bagian tengah, kemudian bagian distal dan bagian mesial, gitu ya. Kita akan lakukan. Oh ya, kemudian ini bagian insisal sudah kita beri tanda ketebalan 2 mili dari insisal untuk menandai bahwa nanti sebatas ini akan kita lakukan preparasi atau reduksi untuk mengurangi bagian atau panjang bidang insisalnya, gitu. Kita mulai. Kemudian bagian mesialnya kita beri tanda juga. Dan bidang distalnya. Oke. Kita sudah dapat 3 groove ya di Baik, setelah tadi ada 3 groove sudah terbentuk di sini, maka kita selesaikan preparasi ini dengan menggunakan bur tapered ujung datar, karena yang kita harapkan menjadi akhiran preparasi pada mahkota jaket porcelain fused metal di bagian labial adalah seramik ya, sehingga kita ingin dapatkan akhiran preparasi berbentuk solder. Begitu, seperti ini. Nah, kita gerakkan ke arah mesial dan distal. Ini ya, ada 2 bidang. Jadi akhiran preparasinya bagian labial itu ada di subgingiva. Nah, sampai di subgingiva ada 2 bidang. Jadi pertama di preparasi adalah bagian sepertiga cervicalnya dengan arah bur seperti ini. Jadi kalau dari samping seperti ini arahnya. Kemudian nanti kita akan preparasi selesaikan bagian sepertiga insisalnya dengan arah seperti ini. Jadi supaya kecembungannya tidak hilang gitu. Orientasi arahnya agak berbeda. Dilakukan hingga
tadi grup penandanya tadi rata ya. Ya, nanti solder atau akhiran preparasi akan terbentuk dengan sendirinya di bagian vertikal giginya. Oke, sudah. Kemudian kita preparasi bagian ini misalnya dengan orientasi arahnya gitu ya, sehingga kecembungannya tetap terjaga. Seperti ini sampai tadi grupnya rata dengan permukaan ini gigi ya, sehingga kita bisa selesaikan preparasi bagian labial sampai batas ini. Nah, kalau untuk memastikan apakah ketebalannya sudah cukup, kita bisa cek dari aspek lateralnya. Jadi bisa dilihat dari sana, disejajarkan atau dibandingkan dengan gigi tetangganya. Apakah sudah cukup preparasi atau ketebalan yang kita butuhkan untuk membuat mahkota jaketnya bisa bisa sejajar dengan gigi tetangganya ketika sudah disementasi. Gitu, seperti ini ya, dicek ya. Ini ketebalannya, kecembungannya tetap, kemudian bagian depannya atau fasialnya sudah terpreparasi. Ini akhirannya, kalau kita cek lagi, akhirannya karena kita preparasi dengan berbentuk visur ujung datar, maka akhiran di sini adalah bentuknya solder ya, alias siku-siku. Tanpa kita harus bentuk ini sudah otomatis terbentuk karena kita preparasi menggunakan taper ujung datar. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan preparasi pada insisal ya. Kita beri tanda lagi karena tadi hilang, kurang lebih 2 mili untuk ketebalan mahkota jaketnya. Ini ya, kurang lebih kita beri tanda. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita gunakan bur round wheel seperti ini arahnya. Preparasi sesuai dengan batas anatomi yang sudah kita buat 2 mili kurang lebih ya. Oke, kita sudah mendapatkan dua bentukan preparasi, yaitu preparasi bagian labial ya, dinding labial, kemudian pengurangan bagian insisalnya. Selanjutnya kita akan reduksi bagian proksimalnya sebagai jalan masuk nanti mahkota jaket bisa diinsersikan ya. Apa yang kita gunakan adalah bur tapered ujung runcing yang ujungnya kecil sehingga bisa masuk ke bagian interdental, interproksimal gigi seperti ini. Nah, ya, kita mulai dari satu sisi, kita mulai dari sisi mesial dulu ya. Jangan sampai mengenai gigi tetangga, dipastikan jangan sampai mengenai gigi tetangga. Ini kita bebaskan bagian interproksimalnya sehingga nanti
Bisa kita cek dengan instrumen ya, dengan sonde apakah sudah bisa keluar masuk dengan leluasa ya. Hati-hati jangan sampai seperti ini. Kita bebaskan bagian proksimalnya. Oke. Ini bagian mesial ya, mesialnya juga bebas. Ya, kemudian kita berlanjut ke arah distalnya ya, begini bisa. Kita bebaskan. Sampai mengenai biji kepalanya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita perlu evaluasi apakah preparasi bagian proksimalnya sudah cukup atau belum ya. Kita cobakan instrumen harus bisa keluar masuk dengan bebas begitu ya. Dan ini masih ada kekurangan sedikit, sehingga kita perlu tambahkan lagi. Nah, ini sudut 6 derajat sejajar aksis ini bisa terbentuk otomatis karena memang bentuk dari tapered ini meruncing ke ujung ya, sehingga kita posisi burnya tetap tegak lurus saja, tetap sejajar aja, tidak perlu dimiringkan gitu. Oke, kita selesaikan preparasi pada bagian proksimalnya, bagian distal ya, sisi distal yang masih ada kecembungan tadi, sehingga perlu kita selesaikan juga hasilnya di nah. Kita sudah dapatkan bentuk preparasi pada bagian fasial, kemudian bagian insisal, reduksi insisal, dan pengurangan bagian proksimal ya. Maka step selanjutnya adalah kita melakukan preparasi pada bagian palatal ya. Nah, ada dua tahap preparasi pada bagian palatal itu. Yang pertama adalah bagian cingulum ke cervical, kemudian yang kedua adalah bagian yang konkav atau yang cekungan ini ya, jadi cingulum ke arah insisal. Ini kita selesaikan dari cingulum ke arah insisal, ini kita selesaikan dengan bur round wheel karena bentuknya yang cekung. Kemudian yang dari ke arah cervical ini kita selesaikan dengan bur tapered ujung bulat, karena yang kita harapkan di sini adalah akhirnya berbentuk chamfer.
Nah, kita mulai dulu untuk memberikan penandaan pada bagian yang akan kita preparasi. Ini ya, dengan round. Di dalam apa nanti kita akan preparasi, sama halnya seperti fungsi penandaan pada tadi sesi pertama waktu kita akan melakukan preparasi pada bagian labial tadi ya. Oke, sudah masuk lenturnya ya. Kemudian kita selesaikan preparasi pada bagian cervicalnya ya. Marginnya berakhir pada akhirannya berakhir pada margin cervical seperti ini. Berakhir pada margin cervical seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke bagian yang cekung atau bagian cingulum ke arah insisal. Ya. Ada dua pilihan, kita bisa pakai pear shape atau bisa menggunakan bur ini round wheel ya. Round wheel maka arahnya seperti ini. Kita gunakan penanda tadi yang kita buat dari round bur tadi untuk menyelesaikan. Nah, sehingga secara anatomi kecekungan ini tetap terjaga. Ya. Ya. Bagian cingulumnya tidak boleh dihabiskan ya, jadi kecembungannya itu harus tetap dipertahankan. Nah, kita selesaikan bagian akhiran preparasinya dengan bur taper ujung bulat tadi. Kita bersihkan dulu supaya kelihatan. Kita selesaikan akhiran preparasinya seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan gigi, mahkota gigi yang dipreparasi pada aspek fasialnya atau labial, kemudian insisalnya juga sudah direduksi, kemudian proksimalnya juga sudah direduksi, ya sudah bisa keluar masuk dengan sempurna, dan bagian palatalnya juga sudah dilakukan preparasi. Nah, sebagai akhir dari preparasi ini, maka kita harus menumpulkan siku-siku atau sudut-sudut tajam yang masih ada di akhiran preparasi ini. Dinding-dinding ini harus ditumpulkan dengan diamond tool supaya tidak pecah ketika nanti dipasangi mahkota jaketnya. Akhiran preparasi juga ditumpulkan.
juga termasuk bagian tanya, bagian yang runcing dikumpulkan. Nah, berikut adalah gambaran akhir setelah dilakukan preparasi pada gigi I1, ya gigi maksila I1 ya. Kemudian apa yang harus diperhatikan adalah bahwa bagian depan, bagian labial ini akhiran preparasinya berbentuk solder dan dia berakhir di subgingiva. Subgingiva karena apa? Karena untuk estetis, kemudian juga supaya terlihat natural bahwa ini adalah bagian struktur gigi yang asli, sehingga akhirannya kita letakkan di subgingiva. Preparasinya dengan bur tapered ujung datar. Kemudian bagian palatalnya karena tidak tampak dan ini yang nanti yang akan berakhir di akhiran preparasi ini adalah bahan metal, maka kita gunakan akhiran preparasi berbentuk chamfer yang kita buat menggunakan bur tapered ujung bulat yang berakhir pada margin gingiva begitu. Nah, kalau kita lihat secara perbesaran, maka akhiran preparasi ini akan memutar dan tidak terputus ya, mulai dari labial hingga palatal melingkar di gigi ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bagian proksimal ini harus bebas dari kontak, sehingga nanti ketika dikeluarkan dan dimasukkan itu mahkota jaket bisa masuk dan keluar dengan mudah tanpa hambatan. Dan hasil akhir preparasi, semua sudut yang tajam ditumpulkan supaya tidak terjadi fraktur ketika nanti sudah pasang mahkota jaket. Dan ini adalah hasil akhir preparasi. Kita perlu oklusikan dengan gigi antagonisnya ya, dengan supaya kita tahu kesesuaian apakah dari sisi insisarnya sudah cukup ketebalannya. Ini sudah bisa lewat ya, instrumen ini bisa lewat dengan seleluasa, sehingga bisa dikatakan bahwa ini sudah mencukupi ya ketebalan insisal untuk preparasinya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video pembelajaran kali ini, dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.